Berarti Bu Mega bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi sebetulnya lebih oposisi Nasdem daripada Pak Prabowo dengan latar belakang militer, orang menaruh ekspektasi Pak Prabowo akan berani, bahwa Pak Prabowo akan jalan dengan jalannya dia sendiri dan relatif independen dari pengaruh-pengaruh orang lain karena latar belakang militernya. Iya memang. Nah, setuju. tapi ketika pemilihan kabinet, pesannya jadi berbeda karena dianggap Pak Prabowo terlalu terbuka dan terlalu akomodatif dengan terlalu akomodatif dengan pilihan dengan pengaruh orang. Justru menurut saya di situ keberaniannya. Dia berani menghadapi opini-opini yang negatif. Dasar dari penyusunan kabinet yang jumlahnya banyak, kemudian latar belakangnya sangat beragam adalah karena Pak Prabowo itu memandang sangat penting persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan dan kebersamaan itu adalah modal dasar bagi suatu bangsa untuk bisa bekerja dan maju. Jadi dia berani menghadapi opini-opini negatif. Bukannya Pak Prabowo jadi dianggap kompromis atau kalah dari pengaruh? Nah, demokratis dong berarti dia dong. Justru itu antitesa terhadap kepemimpinan militer. Iya dong. Ya kalau dia dianggap otoriter kan, dia kan nggak perlu mengakomodasi banyak orang dan banyak kelompok. Dia tinggal tunjuk aja sedikit. Berarti itu dengan sangat sadar meletakkan, misalnya saya hitung sama Budi kemarin, itu di Kementerian Teknis itu cuma ada 6 orang yang sudah berjalan lama sama Pak Prabowo. Pak Prabowo banget lah. Ya, Pak Prabowo banget, misalnya Kemenhan, Pak Safri, Pak Rahmat, Pak Budi, misalnya Pak Sugiono. Ini di luar istana ya? Ya, ini Kementerian Teknis. Ya sebetulnya 17 itu kan juga mudah dijelaskan. Dari 17 itu kan sebagian itu kan memang perwakilan dari partai politik, Bahlil lah, terus kemudian siapa, Airlangga lah, gitu kan, Zulkifli Hasan, itu aja udah berapa? Perlu nggak partai politik masuk? Perlu. Siapapun presidennya pasti perlu kan memasukkan partai politik. Kemudian yang kedua, mereka-mereka yang menjadi tim kampanye, banyak juga itu. Baru yang nomor 3 yang bukan dari partai dan bukan dari tim kampanye, tetapi kinerjanya bagus. Itu sebetulnya bisa dijelaskan semua. Dan balik lagi, ini udah pernah kita bahas juga, bahwa Pak Prabowo akan menggandeng mereka-mereka yang dia kenal. Kalau nggak kenal gimana mau menggandeng? Nah, nggak usah jauh-jauh deh. Balik lagi cerita kami di KSP. KSP itu 2/3 dari tenaganya adalah tenaga profesional. Yang ketika pemerintahan lama selesai, itu orangnya hilang semua, udah nggak ada lagi. Jadi sekarang kita lagi proses rekrutmen nih. Nah, saya mau rekrutmen, kita mau rekrutmen, Pak Kepala Staf mau rekrutmen, kan pasti nggak mulai dari nol dong. Kita minta nih sama sekretariat untuk menghubungi kembali teman-teman yang dulu bergabung. Ditanya, masih mau gabung apa enggak? Kan akan keluar shortlistnya itu. Yang nggak mau gabung kan nggak bisa. Tapi yang mau gabung ini kita pertimbangkan. Supaya apa? Supaya kita nggak mulai dari nol. Kita kan pengen tahu. Dulu KSP melakukan apa? Capaiannya sampai mana? Lebihnya apa? Kita lanjutkan. Kurangnya apa? Kita perbaiki. Ya sama aja sebetulnya. Saya kalau kita nih kalau ya Pak Kepala Staf dan saya ini disuruh mulai dari nol, kan berat. Nanti kan kosong. Yang namanya pengetahuan itu kan dia bersifat kontinu. Pengetahuan hari ini adalah keberlanjutan dari pengetahuan kemarin. Pengetahuan kemarin adalah pengetahuan dari masa lampau. Akumulatif, bos. Tapi bisa juga paradigmatik kan, bisa juga. Apa tuh? Revolusioner. Bisa. Thomas Kuhn. Bisa. Tapi paling tidak di awal. Tumpas tumbuh. Itu kan itu kalau perspektif ya. Kalau kita bicara manusia kan nggak bisa kita langsung potong. Kalau perspektif bisa aja kita karang-karang aja sendiri langsung kan di kepala kita sendiri aja. Tetapi kalau kita bicara tim nggak bisa kita total mulai dari nol itu. Apalagi ini dituntut langsung bekerja. Ya gampang aja nanti kalau ternyata nggak bagus kan diganti. Jadi bukan Pak Prabowo kalah dari kalah nih Pak Prabowo dari tekanan partai, dari tekanan orang-orang yang ini. Menjalankan pemerintahan ini nggak bisa sendirian. Hal yang harus diurus sangat banyak. Manusia yang harus diurus juga sangat banyak. Wilayah yang harus diurus sangat luas. Kata Pak Prabowo bahwa Indonesia ini luasnya sama dengan Eropa. Di Eropa itu ada 27 negara. Di Eropa, memimpin Eropa itu perlu 27 menteri keuangan, menteri PU, menteri luar negeri. Kita hanya satu kabinet saja, hanya satu pemerintahan saja. Nah, dalam konteks itu saya melihat kenapa kemudian misalnya wamennya tambahkan bukan cuma 1, ada 2, ada 3. Karena supaya bisa bagi tugas untuk mengurus tugas yang sangat luas. Tadi saya ikut rapat tentang inflasi di Kemdagri, dapat tugas dari Pak Kepala Staf untuk mewakili beliau. Itu kan rapatnya dihadiri oleh seluruh kabupaten kota itu, dan rapatnya mingguan. Untung sekarang sudah ada Zoom ya, jadi hibrid, ada yang fisik, ada juga yang lewat Zoom, melibatkan beberapa kementerian. Dan dengan kerjasama semua pihak, maka inflasi kita itu bisa dikelola. Itu dimulai kegiatan ini dimulai kira-kira dari tahun 2022 ketika
inflasi Indonesia sempat mencapai angka 6,5, 6 sekian lah. Nah, dengan koordinasi sampai tingkat daerah, berbagai macam kementerian, pelan-pelan bisa diturunkan. Pada hari ini malah tantangan kita kan udah beda lagi, karena saking berhasilnya, sekarang deflasi. Jadi mengatur keseimbangan. Jadi inflasi itu kayak tekanan darah, terlalu tinggi sakit, terlalu rendah juga bahaya. Deflasi ini katanya karena daya belinya turun. Nah, tadi menarik ya. Tadi dimunculkan data oleh Pak Mendagri bahwa untuk makanan dan minuman yang pokok-pokok memang inflasinya minus. Tetapi untuk yang lebih sekunder seperti mungkin pendidikan, pakaian, sekunder dalam pengertian tidak bukan makanan gitu ya. Itu inflasinya masih positif. Artinya apa? Sebetulnya orang tetap punya daya beli. Untuk personal care itu masih positif. Nah, kalau yang terjadi adalah inflasi naik pada makanan, itu justru yang menunjukkan bahwa daya beli itu menurun. Jadi daya beli ini nggak menurun. Buktinya yang personal care gitu, makan ke restoran segala macam itu masih positif. Artinya orang punya duit. Artinya ini adalah karena penurunan harga komoditas makanan. Dan itu artinya bagus bagi masyarakat. Kalau harga bahan makanan turun kan bagus, rakyat kan senang. Gitu. Itu tadi paparan dari Pak Mendagri ya. Saking akomodatifnya kan, cawapresnya Mas Andi saja jadi Menko kan. Siapa? Oh, Pak Caimin ya, betul. Kebersamaan. Iya. Ada Pak BG. Iya. Tapi ya ada Pak BG. Pak BG itu PDI ya? Pak BG PDI. Dekat dengan PDI. Kalau bisa dianggap dari Deddy Sitorus kan mengatakan tidak terasosiasi dengan PDI. Tapi kan itu asosiasi pikiran Pak Deddy. Kalau asosiasi pikiran saya ya Pak PDI. Sekarang gini. Survei aja 10 orang ya. Pak BG itu terasosiasi dengan PDI atau tidak? Ya. Saya kira 9 paling tidak dari 10 itu akan mengatakan. Kalau kata Prof Didi Rahbini gini, menanyakan apakah Pak BG itu asosiatif dengan PDI itu sama saja kita sama mempertanyakan apakah Pak Mahfud itu Madura apa bukan? Nanti Budi habis ini dia pasang foto videonya Prof Didi lagi. Menurut Anda percaya bahwa Pak Budi Gunawan itu bukan PDI? Enggak percaya. Dijawab pula. Apa pertimbangannya? Ya, dan pertanyaan benar dong. Kayak mempertanyakan apa percaya Pak Mahfud bukan orang Madura? Karena katanya saya penakut, jadi harus dikasih tambah. Ya, gitu bisa Q. Iya. Ya Pak Prabowo merasa bahwa pemerintahan kita itu harus mewakili semua golongan, semua kelompok yang ada di masyarakat Indonesia. By the way, Pak, karena ini adalah kerja bersama dan kerja keras. Aku mau nanya, di antara banyak lembaga dan menteri yang udah ditunjuk Pak Prabowo, bahkan muncul badan-badan baru atau lembaga-lembaga baru, kenapa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP dan Badan Riset dan Inovasi itu nggak diutik-utik sama Pak Prabowo? Ya yang lanjut aja. Termasuk... Saya nggak tahu di situ ada masa jabatannya apa enggak. Saya nggak tahu ada masa jabatan apa enggak ya. Iya kan? Saya nggak tahu, nggak berani ngomong, nggak bisa komentar. Karena saya nggak tahu masa jabatan Bu Mega belum mundur dong. Berarti Bu Mega masih pakai pin kayak misalnya Gini. Kalau masa jabatannya sudah berakhir, ya dilantik lagi. Gitu. Nah, kalau BPIP saya nggak tahu apakah kemudian terkait nggak dengan masa jabatan presiden. Enggak tahu saya. Jadi no comment karena saya nggak tahu. Nanti dicek aja. Nanti netizen cek aja. Kalau ada masa jabatannya, berarti kan masih kepala sekarang. Kalau nggak ada ya berarti kan belum dilantik. Tapi saya gini aja perspektifnya, bahwa Bu Mega itu adalah bagian dari pemerintahan Pak Prabowo juga. Karena buktinya apa? Kepala Ketua BPIP dan Kepala BRIN. Itu ada masa jabatannya ya? Harusnya sih enggak ya. Selama nggak dibubarkan presiden, ya kan? Iya sih. Ya gini ya, kalau Bu Mega itu menolak pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, pasti sudah berhenti mengundurkan diri dari BPIP dan BRIN. Seperti Adi Wijayanto misalnya. Oh ada nih. Untuk masa jabatan 2022-2027, Bos. Oh, berarti masih ada. Ya aneh kalau dilantik lagi. Presiden RI masih berlaku. Ya saya bilang kan. Berarti masa jabatan belum berakhir. Masa sumpah Yudian Wahyudi Karyono. Ya, 2002 sampai 2027. Iya. Berarti Bu Mega masih bagian dari pemerintahan Pak Nih, Prabowo. adapun Dewan Pengarah BPIP yang dilantik adalah sebagai berikut. Megawati Soekarno Putri sebagai ketua, Tri Sutrisno sebagai wakil dan lain-lain. Ini 2022-2027. Iya. Masih berarti ya? Masih. Berarti Bu Mega bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Itu tuh ya, judul Megawati masih bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Cuman nggak ikut ke Magelang Retret. Iya. Karena sudah dilantik duluan. Nantinya 2022. Iya. Oh iya Bu Mega nggak mundur ya berarti ya? Nggak mundur. Sampai hari ini nggak mundur. Iya 2022 sampai 2027. Berarti Bu Mega masih memimpin BPIP dan BRIN ya? BRIN nggak tahu, BRIN sampai kapan? PDI Perjuangan juga mendukung pemerintah. PDI Perjuangan setahu saya mendukung juga pemerintahan Prabowo Gibran ini. Cuman mendukung dari luar kabinet. Ya, mendukung dari luar kabinet. Kayak Nasdem kan menganggap dia juga betul sama dengan Nasdem. Bahkan kalau dibandingkan dengan Nasdem, sebetulnya ya
warna PDI Perjuangan kan tetap ada Misalnya. dalam pemerintahan. Ya Bu Mega sendiri. Iya. Kemudian Mas BG, Pak BG. Iya. Iya. Kalau Nasdem kan sama sekali nggak ada toh. Ya. Gitu. Jadi sebetulnya lebih oposisi Nasdem daripada Saya ulangi, lebih oposisi Nasdem daripada PDI. PDI Perjuangan. Karena PDI masih menjadi bagian dari Pemerintahan. misalnya Bu Mega Mega. dan Pak BG. Ya kalau Brin ini 5 tahun berarti Iya. habisnya 2026. Iya. Dia 2021. bikinnya. Iya. Let's say. Brin. Brin. Artinya Bu Mega Yang jelas kan masih menjadi bagian dari pemerintahan kan? Masih. Iya. masih iya, Betul. masih bosnya. Dan Brin. saya hakul yakin nanti akan lanjut lagi. Hakul yakin nih saya. Brin sama BPIP. Dan Pak Prabowo nggak mengganti ya? Iya kan nggak mengganti. Enggak mengganti. Karena paskibrakanya BPIP ini paten ya paskibraka. Iya. Iya, toh. Kan di bawah Dan- BPP, dari dicabut dari Menpora kan. Iya. gitu kan. Dan sebetulnya Pak Prabowo juga tidak mengganti Pak BG. Cuman pindah tempat aja. Iya, iya. Pindah tempat aja. Tapi kok seragamnya Pak BG orang agak beda sedikit ya? Masa? Iya, coba lihat Sama. berarti. Beda. Sama kok Komcat. Iya, pakai bintang 4 tapi di sini. Pak Prabowo kan nggak pakai. Oh. Pak Luhut nggak pakai. Oh, tapi Pak Agus Subianto pakai. Agus Subianto. Ya, Pak Kan masih aktif, Agus. Sigit Iya, pakai. kan masih aktif. Masih aktif. Gaya masing-masing. Ya. Lagi sah. Gaya, Sah. iya, Kayak Pak bebas-bebas Prabowo aja. sah. Jangan-jangan Pak BG masih aktif juga ya. Kita aja nggak tahu. Pak Herindra pakai nggak Hah? bintang-bintang? Pak Herindra. Kayaknya enggak. Pak Kepala Staf Anda pakai nggak bintang-bintang di sini? Enggak. Kepala Staf Anda nggak kan? Iya, bintang 3. Iya, pakai nggak di sini? Oh, Nggak nggak, kan? di sini. Pak Putranto nggak kan? Oh Pak BG pakai itu. Pakai. Ada Lu jelas fotonya. emang tentara-tentara berseragam ini mata lu agak Agak jeli karena gue lihat foto, Iya. ada Pak Prabowo. Nah, itu pertanyaannya. Terus sebenarnya Pak BG. Pak BG pakai itu Prabowo bintang 4. pakai. Apakah Pak BG militeristik? Ah, enggak kan? Ayo. Iya dong, iya dong. Berani nggak mengatakan Pak BG militeristik? Berani nggak? Ayo, sana dong, jangan saya. Sana. Ini kan ada rumahnya nih, ini bang. Alhamdulillah. adrenalin ini Adrenalin. udah lama nggak kesini langsung adrenalin. Iya. Tawa politisasi, adrenalin. Gua udah ada yang kebablasan kok ngomong. Nggak, Kalau ada nggak, kebablasan nanti diedit aja. Enggak. Biarkan netizen yang menilai misalnya. Hah? Biarkan netizen yang menilai Nggak, kebablasan. nggak, dalam koridor, Kasih kira-kira dalam koridor. Bisa itu kasih Ya, koridor. pokoknya gini ya, saya serahkan kepada Total Politik untuk mengedit gitu ya. Kalau ternyata nanti saya ditegur, Pak Prabowo salah Total Politik ya, saya Pak ya. Iya, Pak, Gitu siap. loh, ya. Tapi Kok malah disumpah enggak, malah kita yang bertanggung jawab.